Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rahmat, reporter dari Warta Ekonomi. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa bertemu dengan salah satu narasumber yang inspiratif di bidangnya, yaitu panas bumi, yaitu Bapak Riza Pasiki selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Iya. Baik, terima kasih ya Pak untuk Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya juga. Ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang pengembangan panas bumi di Indonesia secara umum ya. Baik Pak Riza, kita tahu bahwa Indonesia itu punya potensi panas bumi yang begitu luar biasa. Kalau catatan kami dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sumber daya kita itu mencapai 24 gigawatt. Itu merupakan posisi kedua setelah Amerika Serikat yang mencapai 30 gigawatt. Hingga tahun 2025, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi di Indonesia baru mencapai 2,74 gigawatt. Yeah. Artinya ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengembangkannya karena masih banyak gap ataupun ruang yang masih ada di situ. Baik, langsung saja Pak Riza. Pertanyaan pertama, bagaimana saat ini perkembangan dari bisnis panas bumi di Indonesia mungkin? Oke, ya terima kasih Pak Rahmat. Jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa secara potensi panas bumi di Indonesia itu paling sedikit 24 gigawatt atau 24.000 megawatt. Tapi yang termanfaatkan baru sekitar 2.744 megawatt sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini. Nah, di satu sisi pemerintah juga punya target yang sangat agresif ke depannya. Jadi kalau kita lihat di RUPTL, Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik yang terakhir diterbitkan oleh PLN, pemerintah di tahun 2025, dalam 10 tahun ke depan itu ditargetkan ada penambahan sekitar 5,3 gigawatt. 5,3 gigawatt. Jadi itu target yang sangat agresif. Memang dari sisi potensi ketersediaan sumber daya panas bumi, target tersebut sangat realistis ya. Tapi memang banyak nggak mudah untuk kita capai karena memang industri ini juga menghadapi banyak tantangan. Jadi kalau nomor satu tentunya terkait dengan commerciality, keekonomian daripada industri panas bumi Indonesia. Jadi bisa saya sampaikan kalau industri panas bumi itu nggak beda jauh dengan industri oil and gas dari sisi risikonya. Risiko eksplorasinya sama-sama tinggi, cuman tingkat ekonomiannya memang mungkin masih di bawah dari teman-teman di migas karena walaupun risiko upstream, tapi marketnya fully regulated. Jadi kita produk akhirnya adalah listrik, dan listrik ini memang secara undang-undang harus dijual ke PLN sehingga marketnya pun single off-taker berupa PLN, dan itu sangat fully regulated ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk saat ini aturan yang dipakai terkait dengan tarif itu adalah peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 yang mematok HPT, harga patokan tertinggi dari EBT termasuk panas bumi. Unfortunately HPT yang ada sekarang itu belum mencerminkan tingkat keekonomian yang layak untuk bisnis panas bumi untuk berkembang. Jadi sekali lagi tantangannya itu nomor satu tentunya adalah terkait dengan commerciality, kemudian hal-hal yang lainnya terkait juga dengan sosial isu yang mungkin pemahaman masyarakat mungkin masih terbatas terkait dengan bisnis panas bumi yang mungkin dianggap bisa merusak lingkungan secara masif gitu ya. Ini yang itu kita juga harus luruskan dan menjadi tantangan juga buat asosiasi. Dan yang nomor 3 tentunya terkait dengan PR buat kita sendiri sebagai pengembang, karena we can understand kenapa pemerintah juga menetapkan Perpres, tentunya mereka punya asumsi-asumsi dan juga punya landasan ya, di mana listrik ini kan memang merupakan kebutuhan seluruh bangsa Indonesia. Sementara kemampuan finansial pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap harga listrik juga sangat terbatas, sehingga disitulah mungkin belum ada titik temunya dari sisi affordability antara kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi dengan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pengembang atau pengusaha terhadap harga listrik, sehingga otomatis dua-duanya harus bekerja sama nih.
Dari pengembang juga harus berupaya terus untuk mengembangkan teknologi sehingga biaya pengembangan dan biaya operasi bisa kita tekan. Nah, memang balik lagi juga teknologi di geothermal ini belum advance dari teman-teman di oil and gas. Jadi memang itu 3 tantangan tersebut yang menjadi kok kita punya tantangan, punya potensi sampai 2,4 gigawatt, tapi kok banyak hanya kurang dari 15% yang baru dimanfaatkan gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang sifatnya panas bumi kan ya Tuhan kasih sebagai salah satu keunikan EBT yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di Middle East intensitas cahaya mataharinya tinggi, mereka cocok EBT-nya adalah solar PV. Tapi kalau kita volcanic system, gunung berapi, banyak sekali potensi panas bumi. Kenapa tidak termanfaatkan? Jadi 3 hal itulah menurut saya menjadi bottleneck untuk saat ini, Pak Rahmat. Izin Pak Riza, tadi Bapak sebut ada beberapa hambatan ya. Untuk yang pertama saya ingin memperdalam soal keekonomian itu. Kalau dari sisi keekonomian sendiri, sekarang harga jualnya berapa dan mungkin yang diharapkan dari sisi pengembang itu range berapa gitu Pak? Baik. Nah jadi kalau di HPT sekarang Pak Rahmat di Perpres 112 2022 memang HPT itu diatur dengan mempertimbangkan 2 faktor. Faktor yang pertama dari sisi skala proyek itu sendiri. Jadi berapa megawatt kapasitas proyek yang dikerjakan, yang dikembangkan. Jadi ada klasternya tuh antara 0 sampai 10 megawatt, kemudian 10 sampai 50 megawatt, kemudian 50 sampai 100 dan di atas 100. Ada 4 klaster. Semakin tinggi megawatt yang dikembangkan, semakin rendah pula harganya gitu kan. Itu satu, dan kedua faktor lokasi. Jadi untuk yang Jawa ini faktor lokasi, faktor pengalinya 1,0. Sementara di Sumatera 1,1 dan Indonesia bagian timur lebih tinggi lagi. Jadi dua hal itu. Nah, kalau ditanya berapa ininya, mungkin nanti bisa dilihat sendiri Perpresnya, saya nggak terlalu hafal ininya. Cuma bottom line adalah kita dari asosiasi sudah melakukan kajian yang mendalam. Kita juga melibatkan beberapa konsultan, termasuk dari LPM UI, termasuk juga dari konsultan yang lain, dan memang terverifikasi dengan biaya-biaya yang kita kan tahu persis ya, berapa biaya untuk pengembangan, biaya pengeboran untuk pengeboran, biaya untuk pemasangan power plant, instalasi power plant, itu kita tahu semua, dan itu datanya ada semua sebenarnya di EBTKI SDM. Nah, data-data itu kita kumpulkan, kita kemudian kita olah dan kita hitung berapa keekonomiannya. Ternyata ya dengan harga yang ada di Perpres ini, itu IRR-nya tidak lebih dari 5% untuk semua klaster. Tidak lebih dari 5% ya. Kalau IRR 5% kan tentunya tidak mencerminkan kelayakan dari suatu proyek ya. Proyek apapun lah, nggak cuma panas bumi. Jadi yang kita harapkan supaya proyek panas bumi, ya kita harapkan kita bisa duduk bareng dengan pemerintah, which itu sudah difasilitasi. Jadi saat ini Pak Rahmat, bukannya pemerintah berdiam diri terhadap concern dari kita, dari asosiasi dan juga dari pengusaha, mereka sudah bergerak juga. Jadi sudah ada upaya untuk melakukan review dan revisi terhadap Perpres 112. Betul. Oke, baik. Ya, jadi mudah-mudahan kalau memang harga tarif yang kita usulkan itu belum bisa dipenuhi, tapi ada beberapa faktor kan yang bisa mengimprove, memperbaiki keekonomian dari suatu proyek, termasuk proyek panas bumi. Misalkan insentif fiskal, atau kemudahan dalam perizinan. Karena kalau kita lebih mudah dalam pengurusan perizinan, otomatis kan eksekusi dari proyek kita menjadi lebih cepat. Kalau eksekusi proyek kita lebih cepat, otomatis IRR-nya akan naik kan. Gitu juga insentif fiskal. Jadi misalkan contohnya PBB tubuh bumi yang di oil and gas sudah tidak diimplementasikan, tapi kita di geothermal masih tetap harus bayar. Nah, kalau itu di take out, ya tentunya itu bisa mengimprove keekonomian tanpa harus ada kenaikan tarif yang signifikan dari tarif yang ada sekarang gitu. Atau tax holiday diperpanjang. Tax holiday kan kita berakhir di 31 Desember kemarin 2025. Atau PPN ya, PPN. Sekarang kan PPN memang untuk yang impor kita diberikan fasilitas master list, sehingga
bebas ya biaya PPN untuk barang impor. Tapi yang dalam negeri kita tetap harus bayar PPN-nya. Ya mungkin PPN untuk dalam negeri juga bisa diberikan insentif atau dihapuskan. Hal-hal seperti itu ya Pak Rahmat, dan juga dukungan dari pemerintah ya, khususnya Pemda untuk membantu kita pengusaha panas bumi untuk mengadres isu terkait dengan sosial kan, karena isu sosial ini juga bisa menghambat menyebabkan delay dari suatu proyek gitu kan, dan otomatis itu berpengaruh terhadap keekonomian Pak Rahmat. Jadi nggak melulu tentang tarif, ya ada tarif yang very signifikan, tapi bukan berarti ini harus segini gitu, nggak. Tapi bisa aja mungkin ada midpoint-nya, plus insentif, plus juga kemudahan dalam perizinan, terutama izin lingkungan, IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan juga bantuan dari pemerintah terkait dengan penanganan masalah isu sosial. Betul, baik. Yang dikatakan Pak Riza itu benar sekali Pak. Kebetulan saya juga menulis soal geothermal banyak terkait isu di masyarakat. Ini mungkin dari asosiasi Bapak juga bisa kasih pandangan sebaiknya bagaimana. Karena yang kami temui di lapangan itu Pak, masyarakat takut ketika dibor geothermal nanti akan ada uap ataupun gas yang beracun. Kemudian kemarin kalau kita lihat di NTT mereka takut adanya semacam zat yang merusak seng di sana Pak. Nah, mungkin hal-hal seperti itu Pak. Karena dari sisi lain Kementerian SDM itu bilang kalau misalnya di situ ada geothermal, artinya lingkungan di situ pasti terjaga. Karena di situ nggak bisa lingkungannya rusak seperti itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut agar masyarakat lebih terbuka. Baik Pak Rahmat. Memang setiap kali saya juga kebetulan pernah mengerjakan proyek di NTT juga di lapangan Sokoria. Jadi kita sama melakukan sosialisasi terkait dengan panas bumi sebelum kita masuk ke Sokoria. Ya jadi memang awal kita masuk ada pemahaman yang harus diluruskan. Jadi misalkan, wah ini ada izin wilayah kerja panas bumi WKP itu izinnya dapat 70.000 hektar. Jadi pemahaman awal di masyarakat itu 70.000 hektarnya akan dibuka kawasannya, sehingga sawah saya akan hilang nih. Padahal tidak seperti itu. Kita bukan seperti tambang terbuka gitu kan. Sebenarnya 70.000 itu ya paling adalah konsensi bawah tanahnya. Jadi yang kita boleh boleh melakukan eksploitasi adalah panas yang ada di bawahnya. Jadi yang harus diluruskan satu, bahwa 70.000 hektar itu adalah bawah tanah, dan yang nomor dua adalah dari 70.000 hektar, contohnya di Sarula kita 200.000 hektar ini izin keseluruhan konsesi kita. Tapi in reality kawasan hutan yang kita pakai itu nggak lebih dari 30 hektar. Oh jauh Pak. Jauh Pak. Jauh. Jadi itu adalah mencerminkan reservoir kita, resource kita di bawah itu ada segitu gitu. Coba dalam proses ekstraksinya, pemanfaatan panas buminya, kan kita lakukan pengeboran. Pengeboran itu bukan berarti satu sumur kita harus buka lahan, enggak. Pengeboran kita bisa lakukan direksional, miring gitu. Jadi dari satu lokasi yang kita buka paling hanya 2,5 hektar, itu kita bisa ngebor sampai dengan 10 sumur Pak, kemana-mana sumurnya. Jadi lahan yang footprintnya itu sangat kecil. Nah itu yang harus kita ini juga luruskan, dan banyak juga hal yang mesti kita luruskan, bahwa nomor 2 air tanah ini bakal kering, atau di case-nya di Sokoria waktu itu karena di ND ya, dekat dengan Danau Kelimutu. Oh Danau Kelimutu nanti kering nih. Totally beda. Karena namanya panas bumi, geothermal, bisnis kita adalah mining the heat. Kita menambang panas. Bukan seperti oil and gas menambang fluidanya. Kalau oil and gas kan pernah ngebor, ada hidrokarbon trap, hidrokarbonnya diambil, jadi hidrokarbonnya habis ya selesai bisnisnya. Kalau kita nggak Pak, yang kita mining adalah heat, panasnya. Nah, panasnya ada di mana? Di magma. Magma yang kebetulan di lokasi panas bumi ini tersembur keluar ke kedalaman yang dangkal. Jadi kalau kita bilang dangkal, kedalaman 6 km lah ya. Jadi kita melakukan pengeboran sampai ke 2 km. Kemudian nanti sumur ini akan memproduksi uap panas dan juga air panas. Nah, uap dan air panas ini nantinya yang
kita manfaatkan panasnya, bukan airnya atau bukan H2O-nya, bukan, tapi panasnya kita manfaatkan. Jadi keluar itu misalkan dari sumur, kita temperaturnya 250 derajat Celcius, 250 derajat Celcius yang kita manfaatkan. Kita ambil panasnya, kita konversi di power plant itu menjadi energi listrik, dari energi panasnya energi listrik. Misalkan saya ngambil dari bawah tanah itu, katakanlah 1000 ton per jam, keluar dari power plant itu masih 1000 ton per jam. Cuma pada temperatur yang lebih dingin. Masuknya di 250 derajat Celcius, keluar tinggal 100 derajat Celcius. Nah, yang air keluar yang dingin ini, yang udah keluar dari power plant, ini kita injeksikan balik melalui sumur injeksi, balik ke perut bumi, dan nanti dipanaskan lagi oleh magma. Makanya ini sifatnya closed loop. Betul. Belum ada pernah namanya lapangan panas bumi di dunia yang mati. Yang paling tua itu di Italia, mulai beroperasi tahun 1907 sampai sekarang masih beroperasi. Ya, karena yang kita manfaatkan adalah magmanya, panas dari magma. Jadi selama magmanya masih ada, maka bisnis geothermal akan hidup. Itu satu. Dan yang kedua, nggak mungkin kita berkompetisi dengan air tanahnya penduduk atau masyarakat. Kenapa? Karena kita melakukan pengeboran sampai 2 km. Ada nggak penduduk yang melakukan pengeboran sampai 2 km? Nggak ada, kan? Mereka paling dari 50 meter atau 100 meter paling banter. Dan kedua, air tanah itu dingin. Betul. Kalau air dingin ini masuk ke dalam sumur kita, sementara saya bisnisnya mining the heat. Ini sumur dingin dari warga masuk ke sumur panas bumi saya yang bawa air panas, mati dong air panas saya. Betul. Ujung-ujungnya malah nggak produktif. Justru kita menghindari jangan sampai sumur kita tuh nyentuh dari air tanah yang ada di penduduk. Nah itu yang itu nggak mungkin lah. Jadi makanya di Kelimutu juga nggak ada sama sekali efeknya, walaupun sekarang lapangan Sokoria sudah beroperasi sampai dengan 10 MW, tapi impact terhadap Danau Kelimutu tidak ada gitu. Betul. Kering atau terpengaruh tidak ada. Nah pemahaman itu yang yang mesti kita luruskan. Kemudian gas, memang saya harus bilang fair juga bahwa bisnis panas bumi kalau tidak dikelola secara baik dengan mengikuti kaidah safety, ya sesuatu yang berbahaya. Karena pada saat kita memproduksi fluida dari sumur panas bumi itu nggak cuma H2O aja. Jadi H2O atau water itu memang membawa panas, heat carrier. Tapi H2 itu juga karena di vulkanik dia mengandung gas H2S juga. Betul. Nah H2S ini yang harus kita benar-benar kontrol. Jangan sampai terekspos sehingga bisa menyebabkan terutama fatality, kecelakaan pada masyarakat maupun terhadap karyawan di perusahaan. Ini yang harus kita manage, karena memang betul ada, faktanya memang ada kecelakaan kerja di panas bumi di mana either karyawan maupun penduduk masyarakat terpapar gas H2S. Ini yang kemudian sejak kejadian itu SOP maupun peralatan kita benar-benar lakukan improvement sehingga sampai dengan kejadian terakhir kalau nggak salah tahun 2021 ya di Sorik Merapi di Mandailing Natal itu kita nggak pernah lagi melihat atau mengalami kecelakaan kerja karena H2S yang menyebabkan sampai masyarakat meninggal. Oke, baik. Artinya dari bisnis ini ada semacam resiko, tapi itu tetap bisa dikelola dengan baik. Betul. Dan kalau kita melihat lagi apa yang seperti Bapak sampaikan bahwasanya ada di Italia itu hampir 100 tahun ya Pak ya? 100 tahun lebih Pak. Artinya ini kan memang benar-benar energi baru dan terbarukan. Betul Pak. Nah, berkaitan dengan itu Pak, mungkin dari sisi asosiasi memandang panas bumi ini gimana untuk mendorong target net zero emission kita di tahun 2060? Kalau dari panas bumi ini mungkin punya andil besarkah atau bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi tidak ada single solution lah. Saya tidak bisa nggak akan bilang dengan energi panas bumi kalau kita bangun kembangan maksimum potensi panas bumi Indonesia maka that solve the problem on energy transition untuk kita mencapai net zero emission target kita. Enggak, karena kurang. Gitu ya, karena kurang. Jadi tetap harus ada sinergi dengan ini yang lain, tapi kombinasi yang lain. Tapi tetap kita lihat bahwa pemerintah memandang ini geothermal ini sebagai signifikan kontributor terhadap pencapaian net zero emission target mereka, dan itu saya setuju gitu ya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan 5,2
gigawatt tambahan di tahun 2034, yaitu target yang sangat agresif ya. Dari Indonesia Merdeka cuma 2.744, tiba-tiba berharap 10 tahun ke depan kita menargetkan double gitu kan. Itu sesuatu yang pasti pemerintah punya harapan dan target ya di situ ya. Tentunya ini kaitannya erat dengan ketahanan energi dan juga target net zero emission tadi. Pak, kalau bila dibandingkan ya Pak dengan pembangkit fosil kayak batu bara dengan geothermal, itu harga yang diterima masyarakat itu jauh lebih tinggi atau lebih rendah Pak? Jadi ya oke, kalau kita bicara dari hanya harga tarif electricity tanpa melihat faktor yang lain, tentunya nggak apple to apple juga ya. Jadi kalau misalkan batu bara ya otomatis saat ini kalau saya generalisasi masih di bawah daripada harga daripada geothermal ya. Nah cuman mungkin yang akan lebih fair kalau kita juga melihat bagaimana ongkos lainnya. Nah, kalau jangan cuma lihat bahwa geothermal sekarang rata-rata harganya, katakanlah saya just pick numbernya 10 sen per kilowatt hour gitu. Sementara dari batu bara bisa 6 sen atau 7 sen. Ya masih mending batu bara dong. Ya udah kita terus aja pembangunan batu bara ya. Tapi ada ongkos lain juga yang harus dibayar oleh negara maupun masyarakat kan. Seperti mungkin kerusakan lingkungan hidup maupun ongkos yang harus dibayar terkait dengan kesehatan masyarakat kan, polusi yang diakibatkan dan sebagainya. Jadi mungkin kita ngelihatnya dari sisi biar apple to apple overall cost gitu ya Pak Rahmat. Tapi memang ada bahwa geothermal ya karena ini bisnisnya memang investasinya sangat tinggi di awal. Tapi begitu proyeknya jalan ya bisa dibilang O&M-nya, operating maintenance-nya relatif rendah ya, karena kita tidak butuh pengadaan feedstock kan, batu bara kita, supply chain-nya pendek lah gitu ya. Berarti ada kemungkinan di awal harga geothermal itu tinggi, kemudian turun ya Pak? Selama ini memang banyak yang secara power purchase agreement seperti itu. Jadi ada scaling, ada step down untuk harganya. Jadi 10 tahun seperti contohnya Sarula, ya 10 tahun pertama tinggi, kemudian turun di 10 tahun kedua dan kemudian turun lagi. Siap. Dan kemarin kalau kita lihat dari ini Pak, laporan kinerja dari Kementerian SDM, Panas Bumi ini salah satu yang menyumbang PNBP terbesar dari sektor energi EBT ya. Kalau asosiasi melihat ini Pak, memang artinya ada gairah di situ Pak, Panas Bumi itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagaimana Pak? Iya, jadi salah satu parameter yang memang bisa dilihat bagaimana economic impact daripada industri panas bumi terhadap ekonomi nasional ya memang salah satunya PNBP. Tapi di luar itu kan Pak Rahmat ada juga multiplier effect-nya kan kita banyak. Contoh kalau Pak Rahmat pergi ke kota mana Tarutung ya, kalau bandingin 10 tahun lalu sebelum ada proyek Sarula dengan hasilnya ada proyek Sarula totalnya beda Pak. Banyak bisnis restoran, hotel yang kemudian lebih menghidupkan kota Tarutung. Sama persis juga dengan di Mandailing Natal sebelum ada proyek Sorik Merapi sepi ya. Nah, cuman dengan adanya Sorik ya banyak restoran tumbuh, banyak industri lain yang tumbuh juga. Jadi ada bisa saya multiplier efeknya juga cukup signifikan, nggak hanya PNBP aja. Dan kalau tadi bicara gairah, alhamdulillah ya mungkin industri juga melihat ya, pengusaha juga melihat ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di geothermal, salah satunya dengan ada revisi atau review terhadap Perpres 112 yang mulai bergulir di tahun lalu, public hearing itu bulan November, sehingga responnya sangat positif. Kita lihat banyak pemain-pemain baru di geothermal yang menyatakan interestnya untuk masuk ke geothermal, bahkan udah mulai mulai berproses. Gitu ya. Jadi insya Allah saya lihat positif ya, kita dukung sama-sama. Bapak tadi sebut ada peningkatan pemain baru gitu Pak. Mungkin dari asosiasi saat ini mencatat berapa jumlah perusahaan panas bumi, kemudian ada peningkatan pemain baru ke depan
berapa? Ya, kalau dari sisi developer memang bisa dihitung dengan jari lah ya. Kalau tapi untuk kepengurusan Asosiasi Panas Bumi Indonesia API sekarang ini kita lebih bersifat inklusif. Jadi kalau mungkin sebelumnya asosiasi ini hanya beranggotakan pengembang, tapi kita merasa bahwa saat ini itu jangan hanya tangan di bawah minta pemerintah untuk naikin harga atau melakukan insentif dan sebagainya, tapi kita juga harus berusaha kan, sehingga untuk berusaha supaya bagaimana kita bisa bersama-sama bisa membuat operasi maupun development panas bumi menjadi lebih cost efisien, sehingga perusahaan kalian kita gandeng juga teknologi provider, service company. Nah, jadi rame lah, nggak cuma isinya pengembang. Kalau pengembang kan itu aja, Sarula, Geodipa, PGE, Supreme Energy, kemudian KKS Orka, dan sekarang ada lagi kita Cakrawala juga masuk ya, pemain baru. Kemudian juga ada juga beberapa investor yang masuk mengakuisisi sebagian saham daripada pemegang saham yang shareholder yang sebelumnya. Ya, contohnya ya salah satu anak usahanya Astra kan masuk juga ke Supreme Energy. Jadi kita lihat mulai bergairah lagi, gaining momentum, yang mudah-mudahan momentum ini tetap terjaga dan bisa menghasilkan benar-benar akselerasi dari pemanfaatan panas bumi Indonesia. Sayang kan? Betul. Kita punya potensi kita besar. punya potensi, Tuhan udah ngasih ini Indonesia. Ini loh EBT kamu gitu, tapi nggak kita manfaatkan gitu. Baik. Mungkin terakhir Pak, potensi-potensi panas bumi mungkin yang terdekat, yang kayaknya ini bakal bisa cepat nih kalau digarap gitu. Mungkin Bapak bisa share ke kita. Mungkin di Sumatera atau di Kalimantan atau di Jawa atau gimana? Ya memang intinya sih seluruh area yang terkait dengan volcanic system ya. Kalau kita bilangnya ring of fire lah ya. Itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Ya tentunya Sumatera dan Jawa lebih atraktif dikembangkan karena marketnya bagus gitu kan. Karena kebutuhan industri maupun kebutuhan householdnya juga tinggi kan. Nah, tapi bukan berarti daerah-daerah lain yang punya potensi panas bumi tinggi tapi mungkin demand-nya saat ini masih rendah terus menjadi tidak atraktif. Karena di daerah Maluku Utara yang sekarang kemarin dari Star Energy baru selesai ya untuk melakukan eksplorasi di lapangan Hamiding, ya itu potensi geothermal tinggi. Walaupun mungkin ada keterbatasan market di situ, tapi saya sih percaya ya kalau ini bukan chicken and egg. Jadi kalau misalkan memang pemerintah di situ kita mengembangkan panas bumi, ada fasilitas ketersediaan tenaga listrik di situ, investor pasti akan datang ya. Entah mungkin untuk cold storage, pengolahan ikan dan sebagainya, atau smelter, karena di Maluku Utara juga kan banyak terdapat daerah itu ya, tambang ya. Hal-hal seperti itu yang ini. Jadi kalau ini pemerintah kan udah dalam 2 bulan terakhir juga sudah melakukan beberapa tender dan saya lihat banyak partisipasi yang dibandingkan dengan yang tender-tender yang sebelumnya ya. Jadi saya lihat gairahnya cukup tinggi. Kalau dengan Danantara sendiri Pak, ke asosiasi udah ada obrolan? Kalau Danantara ke perusahaan-perusahaan BUMN terutama PGE mungkin sudah ada ya. Jadi kita juga berharap ya Danantara ini bisa melakukan atau bisa melakukan kajian lah apakah panas bumi ini sesuatu yang memang kami sih dari asosiasi yakin ya bahwa ini sesuatu industri yang sangat strategis dan mudah-mudahan kita berharap juga Danantara punya ketertarikan untuk berinvestasi di panas bumi terutama Indonesia. Siap. Baik, jadi untuk diketahui juga kalau Pak Riza ini juga merupakan ada bisnis di sektor panas bumi ya Pak ya, yaitu dari Sarula Energi. Betul, dari Sarula. Boleh dijelaskan Pak mungkin posisi Bapak di sana sebagai apa dan Sarula Energi ini sekarang mengutilisasi berapa panas bumi, kapasitasnya dan ke depan ada target kah gitu Pak? Baik Pak Rahmat. Jadi memang betul Pak Rahmat, selain saya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia, saat ini saya juga sebagai Chief Operating Officer
untuk di proyek Sarula, Sarula Operation Limited. Jadi lapangan Sarula ini sendiri saat ini kita sudah mengoperasikan 3 kali 110 megawatt. Jadi total install kapasitinya 330 megawatt yang berlokasi di Tapanuli Utara. Nah, secara konsensi Sarula ini paling besar lah di Indonesia. Jadi secara resource potensial itu bisa sekitar 1000 megawatt. Walaupun memang yang kita baru kembangkan 330 megawatt. Jadi masih banyak PR buat Sarula dan masih banyak ininya, masih banyak opportunity-nya, apalagi juga demand di Sumatera juga bagus, dan juga nggak cuma dari sisi demand-nya yang growth, tapi kan juga porsi dari EBT-nya terus digenjot kan dari sisi persentase. Jadi kita ngelihat itu sebagai peluang yang sangat besar lah untuk Sarula, untuk kita bisa mengembangkan lebih luas lagi untuk pembangkit listrik kita. Ya, baik. Jadi kalau untuk tahun ini Pak, mungkin target pengembangannya ada atau masih? Tahun ini kita masih berfokus untuk kita akan melakukan proses program pengeboran. Sekarang masih dalam proses approval. Mudah-mudahan approval ini kita bisa mendapatkan di bulan Februari, sehingga paling lambat di bulan Juli kita bisa mulai lakukan proses pengeboran. Dan kalau hasilnya positif ya tentunya akan menjadi momentum untuk kita bisa mengembangkan. Tapi balik lagi ya, untuk kita mengembangkan sampai 1000 megawatt tentunya kan balik lagi investor ekonomi apa enggak nih? Betul. Kalau dengan harga sekarang masuk apa enggak nih gitu kan? Betul. Ya jawabannya sih susah ya kalau dengan apalagi HPT, harga patokan tertinggi kan. HPT kan maksudnya harga maksimumnya segini ya. Itu kan tentunya masih subjek untuk negosiasi lagi sama PLN. Karena di pemerintah kan HPT-nya beda dengan fit-in tarif. Kalau fit-in tarif kan harganya segini. Kalau untuk memenuhi kriteria 110 megawatt, masuk kriterianya berarti kita dapat harga segini. Sehingga itu mengurangi waktu kita untuk bernegosiasi sama PLN, sehingga otomatis akan naik, akan menambah IRR juga kan. Nah itu balik lagi sih Pak Rahmat, nggak cuma kalau dari sisi potensial, saya yakin lah Sarula ini sangat salah satu resource yang terbaik di dunia di sisi geothermal. Cuman tentunya untuk kita kembangkan lebih lanjut, kita harus lihat dulu keekonomiannya. Kita tunggu sampai dengan kita harapkan ada revisi dari Perpres 112, dan itu kan menjadi motivasi buat kita untuk mengembangkan. Baik, Pak, kalau dengan kebijakan government drilling, kalau dari Sarula sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Government drilling ya. Jadi kalau government drilling kan memang ini idenya pemerintah sangat bagus ya. Jadi pemerintah maupun industri semua orang akan setuju bahwa salah satu geothermal ini adalah bisnis punya resiko eksplorasi yang cukup tinggi. Sehingga ada ada inisiatif dari pemerintah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko eksplorasi ini. Kan kalau kita drilling exploration, paling enggak infrastrukturnya berapa plus biaya pengeborannya paling sedikit $6 juta. Kalau zong hasilnya 0, ya duit habis kan kebakaran. Sehingga pemerintah melakukan government drilling. Government drilling itu pemerintah melakukan drilling exploration dengan harapan, begitu nanti ditenderkan, tidak ada lagi ketidakpastian terkait dengan eksplorasi. Semuanya udah pasti nih, udah terbukti. Nah, kita sih support ya, selama government drilling itu dieksekusi secara benar dengan pihak yang benar juga gitu loh, sehingga hasilnya benar-benar tercapai bahwa tujuan dari pemerintah adalah untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko eksplorasi bisa tercapai. Betul. Tapi kalau kita look back ya, kita ngelihat berapa tahun terakhir hasil daripada government drilling kan banyak kan tidak tercapai gitu loh. Jadi sayang juga. I think better gini ya, pengembang ini kan ya expertise kita ya di situ. Gitu. Expertise kita adalah melakukan pengeboran, menentukan mana titik pengeborannya sehingga kita lanjutkan dengan pengeboran. Nah itu bisnis kita memang, expertise kita di situ. Jadi mungkin kalau saya ini sih dari asosiasi ngeliatnya ya instead of dikasih insentif berupa government drilling, yang dimana pemerintah udah ngeluarin duit dan belum tentu tercapai juga,
Ya kenapa nggak dalam bentuk insentif yang lain diberikannya instead of government drilling? Siap, menarik. Baik Pak. Baik, pemirsa, kita berbincang dengan Pak Riza soal-soal bisnis panas bumi udah nih Pak. Iya. Kita sangat-sangat banyak banget informasi yang menarik nih. Dan kita juga pengen tahu Pak, kisah inspiratif dari Bapak nih. Mungkin perjalanan karir Bapak sehingga Bapak menduduki posisi sebagai COO dan juga sebagai sekjen di API. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain Pak ringkasan perjalanan karir profesional Bapak hingga berada di posisi saat ini, serta momen kunci apa yang paling berpengaruh bagi Bapak. Ini ngobrol santai aja. Oke, Pak Rahmat ya. Waduh, ngomongin kunci ya, kata berat juga nih ngomongin kunci. Ya kalau perjalanan karir saya sih, think that's something that's normal ya. Jadi saya S1 di Teknik Gas Petrokimia UI. Oke. Kemudian saya pertama kali kerja di BP Chemicals. Kemudian tahun 2000 saya berkesempatan untuk dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 saya di Amerika. Kemudian saya ambil teknik kimia di University of Tulsa, Oklahoma. Lulus 2022. Nah, lulus 2022 saya kembali ke BP, tapi kemudian BP itu dengan Arco merger kan, malah istri saya itu di Arco gitu. Jadi ya saya pikir ya daripada nanti merger terus benefit hanya satu gitu kan, untuk suami istri jadi satu, ya udah saya coba cari peluang yang lain aja. Nah kebetulan ada di Unokal saat itu. Ya cuma Unokal waktu itu hanya cari untuk engineer di proyek panas bumi geothermal. Nah, jadi singkat cerita ya saya join di Unokal mulai 2002. Ya ternyata sesuatu yang memang sangat membanggakan ya, karena nggak cuma dari sisi kita memberikan nafkah buat keluarga, tapi juga we give something for the community, for the environment ya. Jadi saya ngeliat, ini bisnis geothermal kita sangat membantu mengurangi emisi CO2, gas emisi. Itu jauh sebelum kita ada rame-rame tentang global warming ya. Betul. Jadi dari situlah saya pikir this is my passion gitu. Jadi saya Unokal sebagai power plant engineer saat itu, tapi kemudian saya switch karir saya ke subsurface dengan berbagai macam posisi ya, dari saya responsible terhadap lapangan Gunung Salak, kemudian Wayang Windu, kemudian juga Derajat, dan kemudian juga saya mendapatkan overseas assignment ya dari Chevron. Saat itu Unokal kemudian diambil alih oleh Chevron, saya dikirim menjadi salah satu expat ya untuk pengelolaan lapangan di Filipina, geothermal selama 3 tahun. Kemudian saya sempat juga gabung dengan Star Energy, dan sebelum ke Sarula saya juga sempat bantu di KS Orka untuk pengembangan lapangan Sokoria dan Sorik Merapi, dan sekarang saya di sini. Jadi momennya ya pada saat saya berpindah ya dari hidrokarbon menjadi geothermal, I think that's my. Berarti kalau bisa dibilang Bapak ini orang di balik pengembangan panas bumi di tanah air ya Pak ya. Baik, mungkin selanjutnya Pak kita geser ke filosofi atau prinsip kepemimpinan yang Bapak kan saat ini kan sebagai pimpinan gitu ya. Apa filosofi yang Bapak pegang dan sosok yang mempengaruhi Bapak dalam memimpin itu, Bapak melihat ke siapa? Oke, saya nggak jauh ya. Saya just listen to my mother ya. Ibu saya sangat inspiratif banget. Pernah nasihatin saya. Jadi, Allah kan tuh ngasih kamu 2 telinga dan 1 mulut gitu. Use it in proportional way. Listen more than speaking. Gitu. Jadi kepada siapapun ya, nggak kepada bawahan, kepada peers maupun kepada atasan, listen, dengerin baik-baik gitu. Jangan jump to ini aja conclusion dengan langsung motong pembicaraan orang dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya, jadi kemampuan kita untuk mendengar harus 2 kali lebih bagus dibandingkan kemampuan kita untuk berbicara. Jadi bottom line yang saya ambil. Dan yang kedua ya tentunya sama seperti orang tua nasihatin yang lain, kita treat other people like you want to be treated ya. Jadi kita memperlakukan orang tuh sama seperti orang lain
kamu kepingin orang lain perlakuan kita seperti apa. Itu aja sih yang saya terus pegang ya. Baik Pak, menarik. Kemudian Pak, apa tantangan atau keputusan strategis tersulit yang pernah Bapak hadapi dalam memimpin organisasi, dan pelajaran apa yang Bapak petik dari hal tersebut? Oke, jadi I think one of my saddest moment ya yang unfortunate situation adalah ya di saat kita sedang progressing untuk saat itu saya sedang mengembangkan lapangan sorik berapi. Kemudian COVID. COVID. So option we want to push pause button or keep playing gitu kan ya. Ya bukan keputusan yang gampang sih, karena add to the cost. Kalau kita tetap jalan ya add to the cost kan ya, banyaklah biaya-biaya tambahan yang harus kita keluarkan, baik ongkos logistiknya maupun people mobilization-nya. Tapi pada akhirnya we decided to keep going ya, dan alhamdulillah pada akhirnya berhasil gitu ya. Jadi itu, dan juga ya salah satu lesson learned juga ya, don't shortcut ya. Jadi saat itu walaupun kita banyak tantangan terkait dengan banyak batasan terkait dengan COVID, kita juga dikejar dengan schedule, ya tetap, tapi kita jangan take the bypass gitu ya. Many times the hardest way itu pada akhirnya end up-nya lebih bagus ya dibandingkan kan kita shortcut yang kelihatan mungkin lebih cepat, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya malah nambah cost, nambah delay gitu, karena kita berpikir shortcut-nya yang paling bagus nih, enggak. Jadi many times hardest way, tapi itu benar, itu harus kita tetap ikutin ya. Benar. Baik Pak, selanjutnya Pak, menurut pandangan Bapak nih Pak, kompetensi esensial apa yang harus dimiliki seseorang pemimpin maksud saya di tengah dinamika bisnis yang terus berubah seperti ini Pak? Wah, ini pertanyaan yang serius banget. Kompetensi. Oke ya, jadi kalau menurut saya sih, again mungkin saya terlalu konservatif ya. Nomor satu lah integrity dulu ya. Integrity baru kita masuk ke skills ya. Jadi kita punya skills tapi tanpa integrity, wah berantakan itu project gitu ya. Jadi nomor satu yang saya lihat adalah pada saya mau hire orang atau saya mempromote orang, bagaimana integrity-nya gitu ya. Nomor dua baru kita lihat dari sisi skill-nya. Jadi as simple as that lah. Saya nggak, ya memang teknologi terus berkembang ya, terus berdinamika, apalagi sekarang ada artificial intelligence AI ya. Apakah itu tantangan atau peluang? Ya dua-duanya gitu loh, sehingga ya inilah menjadi saya selalu mengingatkan kepada anak saya juga, kepada peers maupun ini, bahwa ya ini kita lihat ini sebagai peluang ya. Jadi AI ini akan membantu kita dalam lebih mengefisiensikan kerja kita. Kita banyak sekali data gitu ya. Dan inilah fungsi dari AI, bagaimana buat data yang banyak ini kita bisa manfaatkan untuk membuat decision kita lebih berkualitas. Contohnya kita Indonesia, balik lagi ke geothermal ya, Indonesia banyak sekali data pengeboran dan sebagainya, dan seringkali pengeboran itu menjadi mahal karena in the middle of drilling stuck, pipa kita stuck itu macet, nggak bisa kita terusin drillingnya, dan malah tool kita nyangkut, itu kan cost-nya tinggi sekali. Nah, sementara data-data pengeboran itu kan banyak nih. Ayo kita sama-sama, nggak cuma satu perusahaan, tapi kita sebagai asosiasi kita belajar. Data-data ini kita kumpulkan, kita olah, kita manfaatkan AI supaya nantinya ke depan AI ini bisa membantu kita dalam mencegah terjadinya permasalahan di pengeboran seperti stuck pipe tadi, sehingga otomatis akan menurunkan drilling cost gitu kan. Banyak juga hal yang lainnya. Kita banyak sekali power plant, data power plant, pembangkit. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk ke AI, bagaimana memberikan initial warning ke kita bahwa ini power plant nih udah hampir rusak nih, sehingga butuh maintenance. Itu harusnya kita bisa iniin. Jadi nomor satu integrity, skill, dan agility lah, agile ya. Baik, terima kasih Pak. Dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Di luar pencapaian profesional, bagaimana Bapak mendefinisikan arti kesuksesan dan apa pesan Bapak bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan?
Jadi kalau definisi saya sukses ya saya bermanfaat ya buat orang lain, ya nggak cuma dari sisi pekerjaan tapi di luar juga. Ya, alhamdulillah ya saya juga terlibat ya dalam beberapa kegiatan sosial gitu ya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Contohnya saya juga menjadi salah satu pembina dari pesantren Darut Tarbiyah yang memang menaungi anak-anak nggak mampu gitu. Jadi situ bisa sekolah pesantren itu secara minimal cost atau bahkan gratis gitu ya. Di mana itu Pak? Sekarang di Muara Kapuk Pak. Nah tapi kemudian kita juga berhasilkan mendapatkan lahan di daerah Cikarang untuk nanti kita bisa kembangkan, karena di Kapuk ini kan udah pemukiman padat, terus di pinggir kali banjir hujan begini dikit banjir, atau kayak kemarin belum lama ini ada kebakaran tetangganya ya karena pemukiman padat jadi ikut kebakar juga, kasihan juga, jadi santrinya pada nggak bisa belajar gitu kan. Nah jadi itu juga yang di luar daripada secara profesional. Saya juga spare waktu saya untuk ngajar di UI. Saya masih ngajar juga di UI. Dosen juga ya Pak ya? Saya membantu untuk mata kuliah untuk di program panas bumi, eksplorasi panas bumi di MIPA, jurusan fisika MIPA, Fakultas MIPA UI. Baik. Mungkin itu saja Pak yang bisa kita kulik-kulik untuk sesi kali ini. Iya Pak Rahmat. Dan terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Pak Rahmat. Di tengah kesibukannya yang luar biasa tentunya. Baik, pemirsa, kita akhiri untuk Meet the Leaders kali ini, dan kita akan berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Pak Riza. Terima kasih Pak Rahmat.